Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perencanaan SDM. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Galuh Satrida dengan NIM 2020210310. Yang kedua ada Radita Prananda dengan NIM 2020210328. Yang ketiga ada Tarisa Dwike Yolanda dengan NIM 2020210367. Yang keempat ada Adinda Cahya Kamila dengan NIM 2020210368. Yang kelima ada Azel Virus Arifianta dengan NIM 2020210369. Yang terakhir ada Alivito Zafir Gehan dengan NIM 2020210370. Next. Di sini kami akan membahas tentang pengertian perencanaan SDM dan perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Next. Pengertian perencanaan SDM. Proses yang sistematis untuk memperkirakan peminatan atau kebutuhan tenaga kerja dengan mengevaluasi dinamika pergerakan di dalam organisasi dan memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja tersebut. Proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Yang termasuk di dalam proses adalah proses suksesi. Nah, pengertiannya sendiri itu rencana SDM sebagai suatu kegiatan yang merupakan proses di mana memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk saat ini dan masa yang akan datang bagi semua organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan SDM berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang, perencanaan SDM lebih menekankan adanya usaha peramalan mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan yang sesuai dengan perencanaan bisnis yang masa akan datang. Next. Rangkaian perencanaan SDM. Secara operasional, perencana SDM harus mampu menerjemahkan setiap stepnya yang akan dilakukan dan meyakinkan bahwa semua rencana SDM tidak akan saling berbenturan. Dengan perencanaan bisnis yang keseluruhan, proses perencanaan SDM ini pada tingkat yang merupakan proses memilih dan menentukan kebutuhan jenis karyawan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Sedikitnya terdapat 4 aspek dalam perencanaan SDM. Pertama, ada proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kedua, ada identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, ada analisis keseimbangan penawaran dan permintaan. Yang keempat, terakhir ada program aksi. Nah, membuat proyeksi jumlah karyawan yang akan dibutuhkan karena berbagai alasan seperti karena pensiun, meninggal dunia, dan pindah ke perusahaan lain. Dan promosi jabatan inti dari program perencanaan SDM. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tujuan perencanaan SDM, apa sih itu tujuan perencanaan SDM? Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan menduduki jabatan dalam perusahaan. Ada 3 tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, tujuan jangka pendek adalah orang-orang bahwa akan mencapai dalam 1 hari ataupun seminggu. Tujuan jangka menengah, apa itu tujuan jangka menengah? Tujuan jangka menengah atau intermediate, misalnya tujuan produksi, tujuan perencanaan, tujuan pemasaran, tujuan keuangan, dan lain sebagainya. Dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang itu adalah atau ultimate, misalnya perekrutan karyawan dan penyebaran penyediaan lapangan kerja. Next.
Manfaat perencanaan SDM. Manfaat perencanaan SDM ialah perencanaan SDM adalah suatu proses yang dimulai dari mengumpulkan informasi yang membantu para manajer untuk membuat keputusan-keputusan yang baik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan alur proses perencanaan SDM. Dalam alur proses perencanaan sumber daya manusia untuk menggapai sebuah perencanaan SDM yang baik, diperlukan tahapan-tahapan atau langkah dasar yang harus ditempuh, yakni mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM, kemudian mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM, mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisisnya. Berikut tahap-tahapannya, yaitu ada analisis jabatan. Analisis jabatan ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dan kualitatif data masa lalu. Apa yang dimaksud dengan analisis kuantitatif? Teknik analisis data kualitatif. Yang pertama ada teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan alasan-alasan suatu permasalahan dan bersifat investigasi. Sehingga teknik analisis data kualitatif biasanya dilakukan untuk mengetahui permasalahan secara mendalam dari suatu penelitian, maka hanya membutuhkan sedikit responden. Data kualitatif tidak selalu diukur dengan menggunakan angka pasti yang dapat digunakan pengembangan grafik dan diagram, melainkan digunakan untuk lebih ke pemahaman akan suatu permasalahan, konteks, kompleksitas, dan subjektivitas. Sumber data kualitatif bisa berupa teks, audio, atau video, dan gambar. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan, dan menafsirkan. Kemudian analisis data kuantitatif. Di sini berbeda dengan data kualitatif. Kuantitatif lebih terstruktur dan bersifat kaku, terdefinisi, dan lebih objektif. Hal itu karena data kuantitatif dapat diukur dengan angka dan grafik sehingga akan membutuhkan lebih banyak responden. Data kuantitatif diukur berdasarkan angka dan grafik agar dapat menguji dan mengkonfirmasi teori serta asumsi dalam penelitian sehingga lebih mengedepankan fakta yang dapat digeneralisasikan tentang suatu topik penelitian. Teknik analisis data kuantitatif lebih berfokus pada pengujian suatu teori, pengukuran, dan hipotesis melalui matematika dan analisis statistik. Untuk metode pengumpulan data kuantitatif sendiri dapat dilakukan dengan survei, bereksperimen, dan observasi. Kemudian yang kedua ada prediksi kebutuhan SDM. Prediksi atau forecasting adalah suatu proses dalam meramalkan permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan di masa mendatang. Gampangnya itu seperti proses prediksi ini bertujuan untuk mencocokkan skill pasokan tenaga kerja dengan lowongan-lowongan yang akan tersedia di masa kedepannya. Maka dari itu, perencanaan SDM sangat penting dilakukan agar tenaga kerja perusahaan dapat dipersiapkan sedini mungkin untuk menguasai skills baru yang kemungkinan besar akan dibutuhkan di perusahaan yang akan di masa depan. Kemudian yang ketiga ada rekrutmen seleksi. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Tujuannya dilakukan perekrutan biasanya untuk menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja untuk memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Kemudian untuk kualifikasi biasanya dilakukan penyusunan strategi bagaimana untuk perekrut. Dalam penyusunan strategi ini, peran dari para HRD sangat bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi pekerjaan bagaimana
karyawan direkrut, di mana tempatnya, dan kapan terjadi pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini merupakan proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia oleh suatu perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya ini memadai, berkompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Next. Analisis timbulnya permintaan SDM. Faktor penyebab permintaan SDM ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini sebagai sebab permintaan SDM, faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Dengan kata lain, faktor internal ini bersumber dari kekurangan SDM dan untuk melaksanakan bisnisnya yang menyebabkan diperlukannya penambahan jumlah SDM. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Sebagai sebab permintaan SDM, faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategik yang berpengaruh secara operasional sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab dan alasan permintaan SDM di lingkungan sebuah perusahaan ataupun organisasi. Sebab atau alasan ini terdiri dari faktor ekonomi nasional dan internasional global, kemudian faktor sosial, politik, dan hukum, faktor teknologi, faktor pasar, tenaga kerja, dan pesaing. Next. Kemudian ada analisis timbulnya permintaan SDM. Faktor internal sendiri adalah kondisi persiapan SDM dalam melaksanakan operasional pada masa yang akan datang. Jadi faktor-faktornya apa aja? Faktor-faktornya sendiri itu ada faktor rencana strategis dan operasional. Kemudian ada anggaran pembiayaan SDM, ada produksi penjualan, faktor bisnis baru, faktor keterbukaan, faktor keterlibatan, struktur organisasi, dan desain pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rinda Caya Kamila dengan NIM 368 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selain adanya analisis timbulnya permintaan sumber daya manusia dalam faktor internal, juga ada faktor eksternal, meliputi yaitu yang pertama, pasar tenaga kerja atau labor market. Labor market adalah tempat permintaan dan penawaran tenaga kerja berinteraksi. Hal itu adalah salah satu contoh pasar faktor atau vector market, yakni pasar untuk transaksi faktor produksi. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor nasional dan internasional atau global. Faktor ini pada dasarnya berupa kondisi dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional dan atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis setiap dan semua organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor sosial, politik, dan hukum. Faktor-faktor ini tidak boleh diabaikan dalam sebuah organisasi, termasuk juga dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia. Faktor ini yang menempatkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang semakin penting dalam berkomunikasi telah mengharuskan organisasi menjadikan sebagai pertimbangan yang besar pengaruhnya dalam perencanaan sumber daya manusia. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor teknologi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Hal ini telah diiringi pula dengan dihasilkannya teknologi yang baru, baik yang berhubungan dengan cara kerja dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitasnya, baik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang juga terus meningkat kualitasnya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor pesaing. Faktor pesaing di sini merupakan wujud dari tantangan yang semakin berat dalam dunia bisnis. Bagi suatu organisasi akan mempengaruhi pasar bagi produknya, baik berupa barang
atau jasa untuk merebut dan memenangkan sebuah organisasi yang memerlukan sumber daya manusia yang kompetitif. Kemudian next. Nah, di sini ada faktor ketenagakerjaan. Faktor ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kecermatan dalam menyusun perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia ke depannya. Seperti yang pertama ada pensiun. Karyawan yang akan pensiun, jumlah, waktu, dan kualifikasi sumber daya manusia yang akan pensiun yang harus dimasukkan ke dalam prediksi kebutuhan sumber daya manusia sebagai pekerjaan atau jabatan kosong yang harus dicari penggantinya. Kemudian ada PHK atau berhenti dan karyawan yang diberhentikan, atau bisa jadi meninggal dunia dan karyawan yang sering absen. Prediksi jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang akan berhenti atau keluar dan pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai dengan kesepakatan kerja bersama atau KKB, atau yang bisa disebut dengan kontrak kerja. Hal itu yang harus diprediksi oleh penggantinya untuk mengisi kekosongan pada waktu yang tepat, baik dari sumber internal maupun eksternal. Kemudian ada promosi atau kenaikan pangkat, pindah, dan karyawan yang mendapat tugas pelatihan di luar juga harus diperhitungkan, baik dengan cara pergantian maupun rancangan penempatan yang lebih tepat. Next. Nah, di sini ada dua sumber pasokan tenaga kerja atau sumber tenaga kerja, yaitu rekrutmen internal dan eksternal. Dan hal-hal yang mendukung adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia, kualifikasi yang diharapkan, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tenaga kerja baru. Pertama, pada rekrutmen internal adalah proses di mana karyawan direkrut dari dalam organisasi. Dalam proses ini, perekrutan karyawan dilakukan dengan memindahkan karyawan dari satu departemen ke departemen lain atau dengan mempromosikan karyawan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Di sini ada beberapa metode rekrutmen internal, yaitu iklan internal, promosi, transfer, mempekerjakan kembali mantan karyawan, karyawan yang dipekerjakan sebelumnya berdasarkan kontrak atau untuk pekerjaan paruh waktu, dan pensiunan karyawan. Sementara untuk rekrutmen eksternal adalah proses di mana perekrutmen dilakukan dengan menggunakan sumber luar. Prosesnya di sini cukup memakan waktu dan juga lambat karena sejumlah langkah yang terlihat di dalamnya tetapi membantu organisasi untuk memburu kandidat terbaik di antara daftar panjang kandidat. Beberapa metode yang terdapat dalam sumber eksternal yaitu rekrutmen kampus, portal pekerjaan, pameran pekerjaan dan seminar, daftar tunggu, pertukaran kerja, konsultasi pekerjaan, referensi dan rekomendasi, walk-in langsung, iklan di koran, majalah, dan situs web, dan lain-lain. Yang selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Mengapa terjadi kekurangan karyawan dan bagaimana mengisi kekosongannya? Yang pertama, yaitu adanya permintaan berhenti sendiri. Yang kedua, yaitu banyaknya orang yang pensiun. Yang ketiga, adanya cabang baru. Lalu, cara mengisi kekosongannya yaitu yang pertama, melakukan rekrutmen seleksi. Yang kedua, banyaknya pengangkatan tenaga kontrak. Dan yang ketiga, adanya kerja lembur. Next. Lalu selanjutnya, mengapa terjadi kelebihan karyawan dan alternatif solusinya? Yang pertama, yaitu adanya perubahan teknologi. Yang kedua, penutupan unit kerja. Yang ketiga, adanya kesalahan dalam proses rekrutmen hingga seleksi. Lalu selanjutnya alternatif solusinya, yaitu yang pertama mendesain ulang pekerjaan. Lalu yang kedua adanya program pensiun dini. Dan yang terakhir penempatan pada perusahaan lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Saya Livito Jafar Kehan dengan NIM 370. Teknik perkiraan kebutuhan SDM. Teknik non-ilmiah ini diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman dan perkiraan semata tanpa data kuantitatif atau intuitif. Sedangkan teknik ilmiah ini diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas pengukuran data, analisa data, dan metode perkiraan ilmiah kuantitatif dan kualitatif. Next. Metode perkiraan kebutuhan SDM. Metode kualitatif. Metode ini hanya dapat digunakan apabila organisasi atau perusahaan memiliki data kuantitatif yang lengkap sesuai dengan variabel yang akan dipergunakan dalam memprediksi. Dengan menggunakan variabel yang bersifat skala, ukur, rasio, atau interval kuantitatif, maka prediksi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang relevan. Prediksi tentang jumlah kuantitatif berupa permintaan atau demand melalui perhitungan statistik jika diterapkan sebagai keputusan pada dasarnya merupakan keputusan yang memiliki tingkat keakuratan tinggi atau certainly. Metode kualitatif. Metode ini merupakan proses memprediksi permintaan SDM di masa mendatang dengan mempergunakan pengalaman, keyakinan, intuisi, keahlian, mengestimasi jumlah dan kualifikasi SDM tanpa menggunakan data kuantitatif. Artinya tidak dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik. Next. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.